Varian baru COVID-19 Omicron yang juga dikenal sebagai varian B11529 dianggap lebih berbahaya daripada varian sebelumnya. Varian ini pertama kali muncul pada awal bulan November di Afrika yang kemudian menyebar ke sebagian besar negara Eropa. Kami ajak Anda untuk lebih memahami mengenai varian Omicron dan bagaimana menghadapi situasi ini. Bergabung bersama kami ada Profesor Amin Subandrio, peneliti senior Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Prof. Amin, Omicron ini diketahui memiliki potensi penularan hingga mencapai 500% bahkan. Bahkan WHO juga mengklasifikasikan varian Omicron ini ke dalam kategori variant of concern. Jadi mutasi virus dengan klasifikasi seperti ini biasanya terjadi karena faktor apa, Prof? Ya, kalau kita lihat Omicron ini memiliki mutasi yang begitu banyak ya, ada sekitar 50 mutasi dan 30-an itu berada di daerah spike proteinnya. Nah, mutasi yang sebanyak ini secara hipotesis itu bisa terjadi apabila virus itu menginfeksi seseorang dengan kekebalan yang rendah. Artinya mengalami istilahnya immunocompromise. Dan dari hasil phylogenetik itu kita ketahui bahwa varian Omicron ini tidak ada hubungan dengan varian Delta. Jadi bukan turunannya Delta. Tapi dia sudah tanda petik memisahkan diri itu sejak cukup lama. Ya, artinya bukan mengikuti perkembangan mutasi yang saat ini. Jadi dia sudah merupakan lineage yang berbeda dan baru muncul di awal November ini. Walaupun sebetulnya kalau ditelusuri kasusnya sudah ada sekitar Oktober ya, tapi baru terdeteksi sekitar bulan November. Dan dengan mutasi yang begitu besar, dia memiliki sifat yang spesifik. Ya, jadi ada mutasi yang menyebabkan dia lebih cepat menular. Ada mutasi yang menyebabkan dia lebih cepat masuk ke dalam sel. Ada mutasi yang menyebabkan dia bisa menghasilkan partikel virus lebih banyak di dalam sel manusia. Kemudian ada juga mutasi yang menyebabkan dia berikatan lebih kuat ya dengan reseptor ACE2 pada permukaan sel manusia. Dan ada lagi mutasi yang menyebabkan dia menurun kepekaannya terhadap antibodi, baik antibodi yang pasca vaksinasi maupun antibodi pada penyintas ataupun antibodi yang digunakan pada terapi ya, misalnya monoklonal antibodi itu. Oke, Prof. Amin, ini kan kasus ini meningkat sangat cepat di sejumlah negara, bahkan Denmark juga tadi menyatakan bahwa rekor angkanya di sana karena Omicron ini. Nah, karena pasiennya dianggap memiliki gejala yang ringan, kemudian deteksinya hanya dengan PCR atau kita bisa lihat gejala-gejalanya. Gejalanya apa pada seseorang yang terjangkit Omicron? Ya, betul sekali bahwa sebagian besar mereka yang tertular atau terpapar Omicron ini tidak menunjukkan gejala atau gejala yang sangat ringan ya, sehingga banyak digolongkan sebagai OTG. Dan yang ditemukan saat ini di beberapa negara itu adalah pada pelaku perjalanan luar negeri. Jadi mereka pada dasarnya orang-orang yang relatif sehat ya, artinya tidak punya keluhan apa-apa sehingga bisa bepergian. Itu yang merupakan salah satu faktor kenapa virus ini begitu cepat disebarkan ke negara lain ataupun benua lain ya. Karena orangnya sama sekali tidak ada atau sebagian besar tidak ada keluhan ya, sehingga justru itu yang mendukung tingginya penyebaran ya, karena virus ini kan tidak bisa terbang sendiri, dia hanya bisa berpindah satu tempat ke tempat lain, satu negara ke negara lain, itu hanya kalau dibawa oleh hostnya, oleh manusia. Oke, artinya dengan PCR, hanya bisa dengan PCR begitu ya Prof, ini terdeteksi. Tapi kalau berbicara prosedurnya, disebutkan juga oleh Kemenkes, oleh Menteri Kesehatan juga, ada prosedur namanya whole genome sequencing yang dianggap menjadi cara terbaik begitu untuk mendeteksi atau mengetahui ada atau tidaknya mutasi virus tersebut. Termasuk dengan varian Omicron ini.
Sebetulnya seberapa efektif, Prof. Amin, whole genome sequencing ini bisa mengendalikan angka kasus? Apakah memang prosedur ini juga bisa diimplementasikan di beberapa wilayah dengan kapasitas laboratorium di Indonesia? Ya, jadi PCR yang biasa itu tidak bisa mendeteksi apakah itu Omikron atau tidak. Ya, dia hanya mendeteksi secara umum seseorang itu terinfeksi oleh COVID-19 atau SARS coronavirus 2. Nah, setelah PCR maka akan ketahuan dia terinfeksi oleh lineage mana atau oleh clade yang mana atau oleh varian yang mana. Apakah Delta atau Alpha, Beta dan sebagainya termasuk Omikron. Jadi baru bisa dikonfirmasi dengan whole genome sequence dengan WGS. Tetapi ada satu pendekatan PCR yang menggunakan primer tertentu yang kita sebut sebagai PCR SGTF ya, yang sudah sering dibaca ya. Itu S-gene test failure ya. Itu kalau dia tidak, artinya PCR-nya tidak bisa mendeteksi gen S, sedangkan gen yang lainnya terdeteksi, maka dicurigai dia adalah Omikron. Oh, oke. Nah, yang saat ini terjadi pada kasus yang dianggap dicurigai itu yang sedang diperiksa WGS-nya, itu karena ketemu melalui PCR adanya SGTF sehingga kemudian dilakukan whole genome sequence. Jadi PCR dengan SGTF itu fungsinya adalah untuk melakukan screening awal, tapi konfirmasi harus dilakukan dengan whole genome sequence. Nah, saat ini beberapa laboratorium sudah sekitar 20-an lebih laboratorium di Indonesia yang bisa melakukan whole genome sequence, tapi memang belum tersebar di seluruh Indonesia. Dan Kementerian Kesehatan sedang berupaya agar di semua provinsi, khususnya di titik-titik di mana ada arus masuk dari luar negeri, itu dilengkapi dengan alat untuk whole genome sequence ya, dengan berbagai kapasitas. Ada yang kapasitas kecil, ada yang kapasitasnya besar, tergantung dari banyaknya orang yang harus diperiksa. Oke. Prof. Amin, kita sempat mendengar beberapa peneliti juga mengatakan meskipun penyebarannya cepat, namun varian Omikron ini dianggap katanya nggak sebahaya Delta yang resiko kematiannya cukup tinggi. Tapi nyatanya hal itu dipatahkan, Prof. Ketika di Inggris kemarin ada 1 kasus kematian akibat Omikron. Tanggapan Prof. Amin? Ya, betul sekali, satu kematian yang dikaitkan atau terjadi pada penderita terinfeksi Omikron itu terjadi di Inggris, 1 kasus, tapi masih belum dipastikan apakah penyebab kematian itu memang Omikron. Ya, karena sejauh ini sebagian besar mereka yang terinfeksi oleh Omikron itu gejalanya ringan. Ya, tadi sudah kita bahas, justru karena gejalanya ringan maka virusnya lebih cepat menyebar, ya, tambah lebih cepat disebarkan karena dibawa oleh orang-orang yang sepertinya sehat itu ya, pergi ke sana kemari, jaraknya sampai jauh. Nah, tapi dari aspek klinisnya, gejala klinis dan sebagainya, sejauh ini dianggap bahwa Omikron ini hanya menyebabkan gejala yang relatif ringan, tidaknya tidak seberat Delta. Oke. Kemudian bagaimana dengan efektivitas vaksin, Prof? Kalau memang dianggap ringan, tapi nyatanya juga bisa melumpuhkan kekebalan imun. Dengan efektivitas vaksin yang saat ini tersedia di Indonesia, apakah sudah cukup atau memang vaksin booster adalah suatu urgen atau prioritas begitu untuk dilakukan? Ya, betul bahwa dilaporkan Omikron ini tetap bisa menyerang orang-orang yang sudah divaksinasi, bahkan vaksinasi 2 kali. Ya, tetapi sekali lagi itu tidak menyebabkan kita mengatakan vaksin tidak berguna, ya, sebab
kekebalannya dimiliki seseorang itu akan bisa membantu satu menghindari dari tertular. Nah, kalau toh sampai tertular maka gejalanya tidak berat. Dan yang ketiga, orang itu tidak akan menjadi sumber penularan bagi orang lain. Ya, jadi tiga manfaat dari vaksin itu yang bisa kita harapkan dengan vaksinasi ya. Oleh karena itu program vaksinasi harus digalakan, segera dituntaskan agar semakin banyak orang yang sudah memiliki kekebalan. Divaksinasi yang satu kali pun itu sudah jauh lebih baik daripada yang tidak divaksinasi. Okay. Ya, tetap bermanfaat walaupun terjadi penurunan efikasi, tetapi pedoman WHO selama efikasi itu masih di atas 50%, maka vaksin itu masih dianggap efektif untuk mencegah infeksi oleh berbagai varian SARS-CoV-2 ini. Oke. Prof. Amin tadi sempat menyebutkan kalau virus ini tuh bermigrasi ke orang lain karena adanya aktivitas perjalanan tadi, mungkin dari luar negeri atau dari antar pulau. Melihat kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 varian Omikron ini, ada masukan mungkin, Prof? Ya, saat ini yang sudah dilakukan pertama kan tentu kita mencegah masuknya Omikron itu dari luar, ya, karena sebelum ini kan kita belum menemukan di Indonesia ya, jadi sumber penularan dapat dikatakan berasal di luar. Tapi sekarang kita sudah mendapatkan kasus di dalam negeri, maka yang harus kita lakukan adalah mencegah jangan sampai kasus itu kemudian menjadi sumber penularan bagi orang-orang lain ya. Untuk itu kita harus betul-betul berupaya untuk memutuskan rantai penularan. Dalam hal ini kalau dalam hitungan epidemiologinya kita harus tetap menjaga agar angka reproduksinya itu tetap di bawah 1. Ya, artinya satu orang yang terinfeksi oleh virus corona itu semakin kecil kemungkinannya untuk menularkan kepada orang lain. Nah, dengan demikian kita bisa mencegah virus itu tidak pindah ke orang lain dan orang yang ditulari juga tidak menjadi sumber penularan ke orang lain. Dan juga dengan memutuskan rantai penularan itu, kita mencegah si virus itu memasuki host baru yang berarti kita mencegah virusnya untuk bertambah banyak atau istilahnya replikasi dan mencegah kemungkinan si virus untuk bermutasi. Ya. Nah, ini menjadi penting sekali harus kita sadari bahwa intinya kita harus memutuskan rantai penularan itu. Nah, jadi untuk bisa memastikan rantai penularan itu bisa ditekan serendah mungkin, maka kita harus tetap melakukan upaya kita protokol kesehatan 5M itu. Oke. Karena memang bukan tidak mungkin ya dengan adanya mutasi Omikron ini, mungkin ke depannya masih ada mutasi-mutasi lainnya dari virus COVID-19 dan protokol kesehatan adalah ini ya kunci untuk melawan COVID-19 di masa pandemi ini, khususnya tadi 5M yang sudah disebutkan Profesor Amin. Prof. Amin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, peneliti senior dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat malam. Selamat malam.